Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suhartina pada mata pelajaran ekonomi. Bagaimana kabarnya? Nanda hebat semua yang ada di sekolah dan Bapak Ibu guru pendamping. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ananda semua, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pembahasan selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar persamaan dasar akuntansi. Kemudian mendeskripsikan analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Dan yang ketiga, menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam persamaan akuntansi. Oke, nah konsep persamaan dasar akuntansi. Konsep mendasar dari struktur dasar akuntansi adalah terjadinya hak atau kepemilikan di satu pihak yang akan selalu disertai dengan pihak yang lain. Ya, jadi persamaan akuntansi itu adalah dasar dari akuntansi. Ya, dasarnya jadi di mana pada persamaan dasar akuntansi ini itu dasarnya adalah bagaimana mencatat berapa hartanya, kemudian utang dan modalnya, perbandingannya antara harta dan pasifannya. Nah, sebentar akan kita lihat persamaan matematisnya. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi itu dikatakan jika dalam persamaannya itu yang namanya persamaan ya, maka aset sama dengan ekuitas pemilik, di mana aset ini adalah harta dan ekuitas ini sama dengan modal. Ya, jadi itulah persamaan, yang namanya persamaan berarti ada sama dengannya. Nah, aset yang dimiliki oleh perusahaan itu harus disadari bahwa semua berasal dari pemilik yang dititipkan untuk dikelola oleh badan usaha atau perusahaan. Nah, perusahaan harus mengembalikan sumber daya tersebut pada pemberi aset jika diperlukan. Jadi pemilik itu dia hanya menanamkan modalnya, kemudian nanti pihak internal perusahaan yang akan mengelola aset itu, sehingga di dalam persamaan itu ditulis aset sama dengan ekuitas pemilik. Kemudian aset juga itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Nah, itu kalau misalnya perusahaan dia membutuhkan tambahan dana, ya, sekiranya perusahaan ini membutuhkan tambahan dana, maka dia bisa meminjam, ya, dia bisa meminjam kepada pihak lain untuk menambah modalnya. Tetapi perusahaan itu mempunyai kewajiban kepada pemberi dana pinjaman. Jadi di materi sebelumnya itu tentang pemakai informasi, ya, ada namanya kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman. Nah, perusahaan itu bisa meminjam dana dari kreditur ini, tetapi seorang pihak perusahaan harus
berkewajiban ya mengembalikan pinjaman itu. Kemudian dalam persamaan akuntansi ini bisa dituliskan seperti ini. Harta sama dengan utang ditambah modal ya, atau aset sama dengan utang ditambah ekuitas. Jadi aset itu nama lain dari harta. Ya. Kemudian utang sama dengan harta dikurang modal. Kemudian modal sama dengan harta dikurang utang. Jadi ketika kita mau tahu berapa jumlah hartanya, maka utangnya ditambah dengan modalnya. Jadi kalau misalnya perusahaan belum memiliki utang, berarti harta sama dengan modal. Untuk mengetahui berapa utang perusahaan, maka kita bisa mengetahuinya dengan mengurangi harta dengan modal. Begitupun dengan ketika kita mau mengetahui berapa modal perusahaan, maka hartanya dikurangi dengan utangnya. Nah, jika perusahaan sudah beroperasi, artinya sudah berjalan perusahaannya, otomatis akan memperoleh yang namanya pendapatan. Ya, akan memperoleh yang namanya pendapatan. Kemudian ada juga pengeluarannya berupa beban-beban. Maka di dalam persamaan akuntansinya itu boleh dituliskan harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi dengan beban. Ya. Atau harta ditambah beban sama dengan utang tambah modal ditambah pendapatan. Namun dalam persamaan akuntansi, pendapatan dan beban itu tidak dituliskan. Ya. Nah, di dalam persamaan akuntansi itu ada beberapa golongan akun. Ya, ada beberapa golongan akun. Yang pertama, ada namanya akun neraca. Akun neraca ini biasa juga dikenal dengan istilah akun real atau akun permanen. Artinya, setiap periode akun ini pasti muncul di awal periode maupun di akhir periode, itu selalu muncul. Ya. Kemudian dalam akun neraca ini itu ada beberapa. Ada akun harta, ada akun utang dan ada akun modal. Ya, jadi ada akun harta, utang dan modal. Kemudian ada akun laba rugi atau akun nominal. Ya, akun nominal ini biasa juga disebut dengan akun sementara. Ya, akun sementara. Nah, akun laba rugi itu ada pendapatan. Ya, pendapatan ini sama dengan pemasukannya perusahaan. Ya, pemasukannya perusahaan. Jadi di situ ada pendapatan ini ada juga bermacam-macam. Kemudian beban ini adalah pengeluarannya perusahaan. Nah, akun neraca, tadi di neraca ada harta, utang, dan modal. Nah, kita lihat harta itu apa saja. Ya. Nah, di kelompok harta itu ada dua. Ya, ada harta lancar dan ada harta tetap. Nah, harta lancar artinya harta yang liquid, ya, paling cepat bisa dijadikan uang, bisa diuangkan. Yang pertama ada kas. Nah, kas ini digunakan kalau misalnya perusahaan menerima uang atau mengeluarkan uang. Jadi semua yang tentang uang, ya, apakah itu menerima uang atau mengeluarkan uang, maka menggunakan akun kas. Kemudian ada akun bank. Nah, ini kalau misalnya perusahaan dia menyimpan uangnya ke bank, ya, dia menyimpan uangnya di bank, maka ada kasnya di bank. Ya, banknya misalnya bank apa. Kemudian ada piutang usaha. Nah, piutang usaha digunakan kalau misalnya perusahaan memiliki dana di pihak lain. Ya, apakah karena menerima pendapatan, ya, atau yang lainnya. Kemudian ada namanya beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini adalah beban yang kita sudah bayar, ya, atau pengeluaran yang dikeluarkan tetapi belum kita rasakan manfaatnya. Misalnya menyewa gedung, kita sewa gedung untuk 1 tahun. Masanya itu 1 Januari sampai 31 Desember, tetapi kita bayarnya pada bulan Januari, berarti kan belum dirasakan, ya, belum dirasakan. Maka itulah dianggap sewa dibayar di muka, ya. Jadi beban dibayar di muka ini ada namanya sewa dibayar di muka, ada iklan dibayar di muka atau asuransi dibayar di muka. Kemudian perlengkapan. Nah, perlengkapan ini adalah yang dibutuhkan oleh perusahaan tetapi masa pakainya itu kurang dari 1 tahun. Misalnya
biasa dikenal dengan istilah bahan habis pakai. Ya, misalnya pulpen, kertasnya, ya, jadi yang penggunaannya itu kurang dari 1 tahun. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Ini pada dasarnya sama dengan piutang, ya. Jadi misalnya kita sudah mengerjakan pekerjaan, kalau ini dia perusahaan jasa ya, kita sudah mengerjakan, anggaplah bengkel ya, kita sudah kerjakan motornya, tetapi belum dibayar kepada kita jasanya, maka itulah yang dimaksud dengan pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian ada harta tetap. Nah, harta tetap ini harta yang penggunaannya lebih dari 1 tahun. Ada peralatan. Nah, peralatan ini kadang tidak bisa dibedakan dengan perlengkapan. Bagaimana cara membedakannya? Adalah kalau misalnya barang itu penggunaannya itu lebih dari 1 tahun, ya, misalnya meja, kursi, komputer. Ya. Kemudian kendaraan. Nah, kendaraan jelas ya, apakah itu mobil, apakah dia motor, truk dan sebagainya. Kemudian mesin-mesin, ya, mesin-mesin yang digunakan di perusahaan. Kemudian gedungnya, ya, tempatnya beroperasi. Kemudian tanah. Itulah yang termasuk akun harta. Selanjutnya di akun neraca ada utang, ya, ada utang. Utang ini ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Kenapa dikatakan jangka pendek? Itu kalau pelunasannya kurang dari 1 tahun, ya, seperti utang usaha. Itu kan tidak lebih dari 1 tahun, ya. Utang wesel, beban yang masih harus dibayar. Kemudian pendapatan diterima di muka. Selanjutnya ada utang jangka panjang. Nah, ini kalau pelunasannya lebih dari 1 tahun, ya, ada utang hipotek dan utang obligasi. Kemudian modal. Nah, modal ini ada namanya. Di sini abduh ini nama orang ya. Kalau misalnya perusahaannya itu perusahaan persorangan, ya, boleh modal abduh, boleh modal nani misalnya, modal nina. Siapa yang punya perusahaan itu? Ketika perusahaannya perusahaan persorangan, maka nama orangnya pemiliknya. Kemudian modal saham dan simpanan pokok. Selanjutnya akun nominal, ya, akun nominal. Akun nominal ada pendapatan dan beban. Nah, kita lihat pendapatannya. Pendapatannya ada namanya pendapatan jasa servis. Perusahaan ini tergantung ya, perusahaannya apa. Kalau misalnya dia perusahaannya servis komputer, ya, atau servis motor, boleh pakai pendapatan jasa servis. Kalau misalnya dia kayak tukang jahit, berarti menggunakan pendapatan jasa jahit dan lain-lain. Beban ini juga banyak, ya. Beban gaji, itu kalau membayar gaji karyawan. Beban listrik, membayar listrik. Beban air dan telepon, membayar air dan telepon. Kemudian ada juga beban perlengkapan. Beban perlengkapan itu artinya perlengkapan yang sudah terpakai. Ada juga beban penyusutan aktiva tetap, ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Yang pertama, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Oke, contoh, pembelian harta secara tunai, ya. Misalnya dibeli peralatan seharga 1 juta secara tunai, ya. Peralatannya ini kan adalah harta, ya, harta tetap, ya. Peralatannya adalah harta tetap. Nah, tadi di atas dikatakan transaksi mengakibatkan ini, ya, mengakibatkan harta dengan harta. Ya, ini kuncinya, ya, harta dengan harta. Ya. Nah, kemudian di sini contohnya peralatan. Nah, ini peralatannya, itulah harta pertamanya, ya. Berarti harta apa lagi yang dipengaruhi?
dibeli peralatan secara tunai. Tadi ada beberapa akun ya di Harta Lancar. Kalau berbicara mengenai uang, mengeluarkan uang atau menerima uang berarti menggunakan akun kas ya. Berarti selain mempengaruhi peralatan sebagai harta juga mempengaruhi kas ya. Nah, ini. Jadi mengakibatkan hartanya berupa peralatannya bertambah ya, dan kasnya berkurang masing-masing 1 juta. Itulah yang dimaksud dengan mengakibatkan harta dengan harta. Jadi harta peralatan dan harta berupa kas. Itu. Selanjutnya contoh kedua, penerimaan piutang. Nah, diterima pelunasan piutang. Kalau kita terima pelunasan piutang berarti kan kita terima uang ya. Nah, kita terima uang berarti ada kas yang bertambah. Nah, ketika kasnya bertambah karena pelunasan piutang, maka piutangnya yang berkurang ya. Nah, ini. Jadi kasnya bertambah, kemudian piutang usahanya berkurang. Ya, jadi itu harta dengan harta. Kasnya harta, piutangnya juga harta. Contoh yang ketiga, penjualan harta secara tunai. Misalnya dijual tunai mesin operasi. Nah, berarti mesinnya karena dijual berarti dia berkurang. Kemudian secara tunai berarti kita menerima uangnya. Maka di sini mengakibatkan mesin operasinya berkurang. Ya, ini mesinnya berkurang sementara kasnya bertambah. Itulah pengaruhnya harta dengan harta. Salah pencet. Oke, selanjutnya perubahan harta dengan utang. Ya, perubahan harta dengan utang. Nah, contoh yang pertama, pembelian harta secara kredit. Nah, tadi yang pertama, contoh pertama mempengaruhi harta dengan harta, itu ketika dibeli secara tunai. Nah, kalau ini dibeli secara kredit, berarti kalau kita beli secara kredit maka uangnya tidak berkurang, ya, tetapi yang muncul adalah utang. Ya, nah ini hartanya, jadi peralatannya bertambah karena kita beli, kemudian utangnya juga bertambah. Jadi tidak selamanya itu ada bertambah, ada berkurang. Ya. Kenapa bertambah utangnya? Karena kita meminjam, ya, membeli peralatan tetapi secara kredit. Selanjutnya menerima pinjaman dari kreditur. Perusahaan menerima pinjaman. Kalau kita menerima pinjaman berarti kasnya bertambah, tetapi utang kita ke bank itu juga bertambah. Jadi ini mempengaruhi hartanya bertambah berupa kas, kemudian utangnya bertambah berupa utang bank. Yang ketiga pembayaran utang. Contoh, ya. Perusahaan membayar utang pada bank sebesar 500.000. Transaksi mengakibatkan, jadi kalau sudah dibayar tadi yang di B itu dipinjam, ya. Perusahaan berutang berarti utang banknya bertambah. Nah, sekarang ketika dibayar maka utang banknya berkurang, ya, kasnya juga berkurang. Selanjutnya, transaksi yang mengakibatkan perubahan terhadap harta dengan modal. Yang pertama investasi oleh pemilik. Jadi kalau misalnya pemilik misalnya Muhammad Hasib memulai usahanya dengan menyetorkan modal senilai 2.500.000. Berarti ada uang yang masuk ke perusahaan 2.500.000. Berarti kasnya bertambah, modalnya Hasib juga bertambah, ya. Nih. Hartanya berupa kas, kemudian modalnya juga bertambah masing-masing 2.500.000. Selanjutnya, penerimaan pendapatan. Jadi kalau perusahaan menerima pendapatan, maka ada kas yang masuk, ya. Ada kasnya yang bertambah, kemudian modalnya juga bertambah. Jadi ini perbedaannya persamaan akuntansi dengan ketika nanti kita mencatat jurnal. Setiap menerima pendapatan maka itu mempengaruhi modal, ya. Pasti menambah modal kalau kita menerima pendapatan. Maka transaksi ini mempengaruhi, ya, kasnya bertambah,
kemudian modalnya juga bertambah. Selanjutnya, pembayaran beban. Ya, jadi semua yang mengeluarkan uang karena beban-beban, jadi pengeluaran uang itu kan ada juga membayar utang, nah, itu tidak termasuk beban. Misalnya dibayar gaji pegawai sebesar 500.000, ya. Berarti ini ada kas yang keluar, maka kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Nih, ya, jadi harta berupa kasnya dan modal berkurang masing-masing 500.000. Nah, penarikan modal oleh pemilik. Jadi kalau misalnya pemilik mengambil uangnya, ya, nah, misalnya di sini diambil untuk keperluan pribadi, uang tunai 100.000. Nah, itu kalau istilahnya itu prive, ya, pengambilan pribadi. Tetapi di dalam persamaan akuntansi dia akan dicatat mempengaruhi kasnya, jadi kasnya berkurang dan modalnya juga berkurang, ya, masing-masing 100.000. Nah, itulah pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Jadi ada 3, ya, ada yang mempengaruhi harta dengan harta, ada yang mempengaruhi harta dengan utang, dan ada yang mempengaruhi harta dengan modal. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk mencatat transaksi dalam persamaan akuntansi. Anda semua boleh ikut mencatat transaksi ini. Kalau ada yang mau menjawab sebentar boleh, ya. Oke. Nah, dalam persamaan akuntansi itu, kalau kita soalnya dalam bentuk esai, misalnya kita mau buatkan, ya, persamaan akuntansinya itu biasanya menggunakan kolom. Nah, contoh ini, jadi kolomnya seperti ini, ya. Jadi di sini ada kolom harta dengan modal saja. Kenapa? Karena transaksi ini hanya mempengaruhi harta dengan modal, ya. Tetapi biasanya kalau di sekolah itu kan disuruh buatkan ada beberapa transaksi, ya, misalnya 1 bulan disediakan transaksi 1 bulan, maka judulnya di sini di atas itu sudah dibuatkan memang, ya. Nah, nanti kita lihat yang terakhirnya. Karena ini transaksinya hanya mempengaruhi harta dengan modal, maka kolomnya jadi ini hartanya 25 juta, kemudian modalnya juga 25 juta, keterangan modal awal. Selanjutnya, Januari 3, dibeli perlengkapan dekorasi secara tunai 3 juta. Nah, berarti ini mempengaruhi, ya. Ini perlengkapan berarti harta, ya. Maka mempengaruhi harta yang pertama, kemudian karena dia beli tunai berarti mengeluarkan kas, maka mempengaruhi harta dengan harta, ya. Jadi ini tanggal 3, yang diperhatikan ini, ya, tanggalnya. Ini tanggal 3. Ini tadi transaksi pertama, ya, transaksi pertama tadi kas dengan modal. Kemudian transaksi kedua tanggal 3 Januari, kasnya berkurang 3 juta karena kita belinya secara tunai. Kemudian perlengkapannya bertambah 3 juta. Nah, karena sudah 2 transaksi, maka kita tambah atau kurang. Yang perlu ditambah ditambah, yang perlu dikurang kita kurangi. 25 juta dikurang 3 juta, itu 20 juta. Kemudian karena ini tidak ada pembandingnya, langsung diturunkan 3 juta dan 25 juta. Transaksi ketiga, ya, Januari 4. Perusahaan mengeluarkan uang tunai untuk biaya iklan di radio suara Anda, ya. Jadi ada biaya iklan. Biaya iklan berarti itu mempengaruhi modal. Ya. Mengeluarkan uang tunai berarti uang tunainya ini itu akun yang digunakan adalah kas. Dan biaya iklannya itu mempengaruhi modal. Nah, kita lihat transaksi tanggal 4. Nah, ini, ya, transaksi tanggal 4 ini. Kasnya berkurang 375 karena membayar. Kemudian modalnya juga berkurang 375.
Setelah itu diselisihkan lagi. Ya. Nanti akan kita lihat di akhir itu seperti apa. Selanjutnya, dibeli peralatan dekorasi. Peralatan dekorasi secara kredit dari CV Equipment. Peralatan, harta. Secara kredit berarti kita berutang. Maka muncul utang, mempengaruhi harta dengan utang. Ya. Kita lihat transaksi tanggal 5. Ya, ini tanggal 5. Kasnya tidak ada. Kenapa tidak ada kas? Karena bukan mengeluarkan uang. Kemudian perlengkapannya juga tidak ada. Karena bukan perlengkapan yang dibeli. Kemudian peralatannya yang bertambah. Dan utang yang bertambah. Jadi yang mempengaruhi peralatan, ya harta berupa peralatan dan utang usaha. Selanjutnya, transaksi 5. Diselesaikan pekerjaan dekorasi dan jasanya sebesar 6.500.000. Dari jumlah itu, baru diterima sebesar 3 juta. Dan sisanya kemudian, nah ini ada beberapa transaksi yang dipengaruhi. Ya, ada berapa akun yang dipengaruhi, maaf. Pekerjaan dekorasi berarti ada pendapatan. Ya, ada pendapatan. Nah, ketika ada pendapatan berarti modalnya bertambah. Jumlah itu diterima 3 juta, berarti ada uang masuk 3 juta. Sisanya kemudian, berarti sisanya 6.500.000 kurang 3 juta. 2.500.000 itu nanti kita terima. Bisa pendapatan yang masih harus diterima atau piutang usaha. Tanggal 6, ya. Jadi kita lihat ini yang tanggal 6 ya. Tanggal 6. Di sini ada kolom. Di kolom kas juga bertambah 3 juta karena kita sudah terima 3 juta. Kemudian piutangnya bertambah juga 3.500.000. Kemudian modalnya bertambah 6.500.000. Jadi ada 3 akun yang dipengaruhi. Tetapi ini itu pengaruhnya terhadap harta dan modal. Nah, di mana di kelompok harta ada 2 akun yang dipengaruhi, yaitu kas dan piutang. Ya. Nah, seperti inilah pencatatan pada persamaan akuntansi. Jadi, Ananda semua, kalau disuruh membuat persamaan akuntansi, ya, maka dibuatkan kolom seperti ini. Ada kolom tanggal, ya semua sudah tahu ya bagaimana mengisi. Kolom tanggalnya ya pasti tanggal transaksinya, bukan nomor yang ditulis di situ. Nah, seperti ini kan, ada tanggal 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa jadi tidak ada tanggal 4, sesuai dengan tanggal transaksi. Ya, kemudian kolom harta dulu. Harta, kemudian di sini ada utang dan modal. Nah, namanya saja persamaan akuntansi, maka setiap setelah selesai terjadi transaksi itu nilainya selalu sama antara kolom harta dengan kolom utang dan modal. Jadi ini kalau misalnya dituliskan itu bisa aktiva sama dengan pasifa. Ya, pasifa. Jadi harta itu sama dengan aktiva, kemudian pasifanya utang dan modal. Ya. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa nilainya aktiva sama dengan pasifa? Coba perhatikan. Tanggal 2, di sini 25 juta. Ya. Sini 25 juta. Kemudian, ya, jadi ini batasnya ya. 25 juta. Kemudian modalnya juga 25 juta. Itu seimbang enggak? Oke, sama ya. Ya, sama. 25, 25. Kemudian tanggal 3. Nah, di sini kasnya berkurang 3 juta. Perlengkapannya bertambah 3 juta. Berarti itu sama dengan 0. Ya. Kalau kita hitung nilainya pasti ini sama dengan 0. Di sini kan tidak ada juga. Sini 0. Nah, di sini bertambah tapi ada juga berkurang. Berarti kalau dikurangkan sama dengan 0. Itu sama. Ya, biasanya yang paling di akhir itu yang dijumlahkan, ya. Ini.
antara jumlahnya utang dan modal atau pasifa dengan aktiva atau harta. Baik, Ananda semua yang ada di sekolah, itulah penjelasan tentang persamaan akuntansi. Sebelum kita akhiri, nanti akan ada latihan soal, ya, latihan soal untuk melihat apakah betul-betul ini sudah dipahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Oke, di sini sudah beberapa, ya, ada 19 partisipan, ya, ada SMA 5 baru, ya. Hai SMA 5 baru, bagaimana kabarnya? Masya Allah, sehat ya. Kemudian ada SMA 2 Bulukumba. SMA 2 Bulukumba, bagaimana kabarnya? Halo. Ini kok 11 MIPA 4 ya? Lintas minat ya? Atau ruangannya 11 MIPA yang digunakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada juga SMA 7 Bulukumba. Ada Hai Bulukumba. Ada SMA Negeri 2 Enrekang. Kemudian SMA 1 Selayar. SMA 1 Selayar, SMA 2 Enrekang. Ya, SMA 4 Takalar. Ya, ada ini yang tidak mengganti namanya ya. Kemudian ada SMA 4 Jeneponto. Ada Bulukumba banyak ya. Ada dari SMA 5 Bulukumba. Kemudian SMA 12 Sinjai, SMA 10 Bone dan sebagainya banyak. Oh, SMA 21 Makassar. Ada ya dari SMA 21 Makassar. Ya, sayang sekali tidak kelihatan gambarnya. Baik, Ananda semua, jika tidak ada yang mau ditanyakan, karena saya yakin pasti sudah dipahami ya dengan penjelasan tadi, bahkan sudah didampingi dengan Bapak Ibu guru hebat ya di sekolahnya masing-masing. Baik, kita lanjut ke latihan soal. Ada soal pertama. Silahkan dibaca, kemudian yang mau menjawab raise hand. Oke, yang mau menjawab silahkan raise hand, atau kalau misalnya mikrofonnya bermasalah bisa dituliskan di chat. Ya. Berikut ini adalah rumusan matematis keseimbangan akuntansi, di mana pada tahap awal pendirian suatu perusahaan baru tersedia informasi mengenai sejumlah uang atau barang yang disetorkan oleh pemilik dan belum melibatkan modal dari luar. Ya, jadi kalau misalnya seperti itu keadaannya, kira-kira bentuk persamaannya seperti apa? Silakan Ananda semua, ini sangat mudah. Jadi tadi di awal sudah ada beberapa bentuk persamaan akuntansi ya. Ada yang mau menjawab? Silakan raise hand supaya bisa di spotlight. Atau mungkin ada yang mau menjawab di chat, silahkan. Ya, ini sangat mudah, hanya menentukan bentuk persamaannya. Silakan. Dari sekolah mana? Oke. Dari SMA Negeri 1 Selayar. Bagaimana kabarnya Selayar? Silahkan yang mau menjawab maju ke depan. Sebutkan Ki Namata. Nama saya Sejati Sekretari, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah D, yaitu aktiva sama dengan pasifa. Oke, Nanda Utari ya. Dari SMA Negeri 1 Selayar. Mohon maaf jika sudah tepat namanya, Utari betul? Betul ya. Oke, jadi dari SMA Negeri 1 Selayar sudah menjawab. Katanya jawabannya adalah B, aktiva sama dengan pasiva. Oke, ada yang lain yang menjawab? Di chat mungkin? Oke, baik. Kita langsung lihat saja
jawabannya. Ya, betul ya. Kenapa aktiva sama dengan pasiva? Karena di sini informasinya hanya berupa yang ada di perusahaan itu hanya berupa uang atau barang yang disetorkan oleh pemilik. Belum ada dia pinjam-pinjam. Jadi baru harta dan modal. Oke, selanjutnya. Toko Batik Niken tanggal 1 Maret 2020 membayar utang kepada bank atas pinjaman bulan yang lalu 20 juta dan bunganya 500.000. Pengaruh transaksi ini dalam persamaan akuntansi bagaimana? Ya, jadi ini tidak dibuatkan dalam bentuk kolom, ya cukup disampaikan akun apa yang dipengaruhi. Jadi tadi ada harta dengan harta, harta dengan utang, harta dengan modal. Silakan. Ya, jadi dia membayar utangnya kepada bank. Nah, pinjamannya bulan lalu. Yang dia bayar itu 20 juta. Kemudian ada juga bunga yang harus dia bayar sebesar 500.000. Ada yang bisa jawab? Silakan raise hand. Ya. Dari Bulukumba mungkin, Selayar, atau SMA 21. Ada juga Bone, dan lain sebagainya. Silakan. Oke, banyak ya, ada 11 Pangkep juga. Ya, ada 11 Enrekang. Oke, siapa ini? Dari SMA Negeri 7 Bulukumba. Silahkan dari SMA Negeri 7 Bulukumba. Ya, sehat semua ya. Oke, dengan ibu guru pendampingnya di belakang yang sangat luar biasa. Terima kasih. Semoga sehat semuanya. Silakan Anda maju ke depan untuk menjawab. Ya, satu orang. Dibuka mikrofonnya supaya suaranya kedengaran sampai di sini. Ayo, kenapa malu-malu? Ayo, satu orang. Siapa yang mau menjawab? Mudah ya. Ya, tanpa Oke, sebutkan namanya siapa. Yang lain boleh diam dulu Nanda supaya temannya kedengaran suaranya. Siapa namanya? Yang mana? D ya. Kasnya berkurang 20.500.000. Utangnya Oke, baik. Katanya dari SMA Negeri 7 Bulukumba, jawabannya adalah D ya. Terima kasih sudah berpartisipasi Ananda. Mohon maaf tadi kurang jelas namanya. Oke, kita lihat apakah betul jawabannya D. Masya Allah ya. Nah, kenapa kasnya berkurang 20.500.000? Karena utang yang dibayar itu adalah 20 juta, kemudian harus juga membayar bunga 500.000. Sehingga kasnya berkurang 20.500.000, kemudian utangnya berkurang 20 juta, dan modalnya berkurang 500.000. Kenapa ada modal berkurang 500.000? Itu dari beban bunga yang dibayar 500.000. Ya. Oke, soal terakhir. Perusahaan membeli kendaraan sebesar 120.000, baru dibayar 50%. Sisanya dibayar kemudian. Pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan akuntansi adalah, oke, jadi yang dibeli ini adalah kendaraan, berarti ada harta ya. Selanjutnya, apa lagi yang dipengaruhi? Ada lagi yang mau menjawab? Silahkan raise hand. Ya, sangat mudah. Ya, tinggal menentukan. Ini pengaruhnya di mana, akun apa. Ya.
Jadi pengaruh yang dibeli adalah kendaraan. Fadila Sinta, ini dari SMA berapa? SMA 7 Jene Ponto. Silahkan, Fadila ya atau bukan? Silahkan diperkenalkan. Oke, silahkan diperkenalkan namanya Nanda. Perkenalkan, nama saya Alia Aprin. Alia. Ya, Alia. Jawabannya E. Iya, atau yang E? Jawabannya E. Kenapa? Ya. 67. Kas berkurang. Jawabannya yang E. Iya, itu kas. Jawabannya E. Kas berkurang 20.500.000. Itu yang soal itu E. Jawabannya E. Kas berkurang 7 juta. Kendaraan bertambah 120 juta dan utang bertambah 60 juta. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kembali Nanda Alia dan Ibu Guru pendampingnya luar biasa ya. Semoga sehat semua Nanda di SMA Negeri 7 Jene Ponto. Oke, kita langsung lihat jawabannya ya. Ternyata betul ya. Kalau memang sudah diperhatikan dari awal pasti ini sangat mudah. Kenapa kasnya 60 juta? Karena baru dibayar 50%. 50% dari 120 juta itu kan 60 juta. Sehingga 60 jutanya itu menjadi utang. Ya, jadi kasnya berkurang 60 juta, kendaraannya bertambah 120 juta, dan utangnya bertambah 60 juta. Oke, aplaus untuk SMA 7 Jene Ponto dan semua yang hadir pada pagi hari ini. Baik Ananda semua, sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya mau sampaikan bahwa ubahlah hidupmu hari ini, jangan bermain-main dengan masa depanmu. Lakukan sekarang dan jangan pernah menunda. Sekian dari saya, mohon maaf dengan banyaknya kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.